welcome to Beauty Secret. Hari ini tim Beauty Secret lagi jalan-jalan di kota Bandung. Bicara tentang paras perempuan di Indonesia, garis-garis Bandung selalu bisa jadi pembicaraan. Maklum, mojang-mojang Bandung terkenal kecantikannya. Sepertinya hal ini bukan jadi hal yang aneh, karena memang harus diakui mayoritas wajah kaum hawa di Bandung itu begitu menawan dan menyejukkan. Mengatur gaya hidup, menjaga pola makan, faktor kebersihan dan lingkungan dapat mendukung dalam merawat kulit yang sehat. Tim Beauty Secret akan berbincang bersama beberapa gadis Bandung membongkar misteri mengapa gadis di Bandung terkenal kecantikannya. Mulai dari tentang perawatan kulit, jenis kulit, gaya hidup, dan pola makan sampai perawatan turun-temurun. Pada tahun 2007, LSM Pizza International memutuskan untuk Bandung menjadi pilot project sebagai kota terkreatif se-Asia Timur. Dan kota Bandung ini menjadi tujuan utama pusat pariwisata dan pendidikan nih. Makanya jangan heran nih teman-teman kalau di sini banyak banget wisata alam, kuliner, bahkan sampai wisata edukasinya. Dan di sini banyak banget sudut untuk foto-foto yang tentunya Instagramable untuk diabadikan. Nah, cuacanya yang dingin, sejuk dan segar bikin banget betah untuk tinggal lama-lama di Bandung. Juga mojang-mojang Bandungnya nih yang cantik-cantik. Pengen tahu kan gimana sih tips perawatan kulit dari mojang Bandung di sini semuanya? Langsung aja yuk ikutin. Biasanya kalau misalkan untuk malam-malam sebelum tidur itu aku minum vitamin, terus wajah aku juga pakai vitamin lagi. Nah nanti setelah bangun tidur aku langsung cuci muka, tapi aku nggak langsung pakai foundation atau krim, jadi didiemin dulu. Setelah aku mau beraktivitas baru aku pakai krim siang. Nanti setelah pulang aktivitas biasanya aku langsung cuci muka lagi, minum vitamin lagi, pakai vitamin lagi. Jadi kebanyakannya lebih kayak buat bersihin muka aja sih, kayak gitu. Kalau saya tiap paginya pakai cuci muka dulu sesudah bangun tidur. Nah, udah gitu pakai masker 15 menitan. Ya udah gitu ya udah. Kalau misalkan perawatan pastinya pakai masker ya. Masker kalau udah dari pagi sesudah bangun tidur. Terus kalau malamnya pas mau tidur. Kalau perawatan bagi saya paling maskeran seminggu 2 kali. Paling skincare yang saya pakai nggak banyak, cuman yang pertama kalau misalnya habis mandi pasti cuci muka, terus habis itu pakai pelembab udah aja sama pakai bedak udah. Saya juga sehari-hari suka pakai skincare gitu. Kalau pagi biasa kayak cuci muka, terus nanti pakai toner, essence, sama serum. Gitu-gitu aja. Kalau malam sih paling ditambah sama masker ya. Saya cuma menggunakan masker itu 1 minggu 2 kali kalau itu lah. Kalau untuk skincare aku nggak pakai, tapi kalau untuk pencuci muka kalau bangun tidur aku pakai sabun muka biasa aja sih. Perawatannya itu yang pertama ada facial wash, toner, terus serum dan krim siang lalu krim malam. Jenis kulit saya berminyak. Jenis kulit aku kering, kadang berminyak. Jenis kulit saya yaitu ya setengah kering sama setengahnya lagi berminyak. Kalau saya sih jenis kulitnya tuh kering ya. Berminyak ya. Jenis kulit aku itu berminyak dan berkomedo gitu. Makan sayur-sayuran ya pastinya. Terus olahraga satu minggu 1 kali aja sih. Kalau olahraga sih aku jarang. Paling aku di rumah seringnya makan sayur. Biasanya aku kayak sering makan sayur sop atau enggak kayak susu. Terus
Kalau untuk olahraga sih jarang banget. Cuman aku lebih kayak sering minum vitamin aja sih kayak gitu, dan rutin cuci muka. Karena kalau aku telat cuci muka biasanya wajah aku langsung beruntus jerawatan. Kalau bagi saya nggak ada sih, nggak ada. Oh tentu kan, kalau saya juga sendiri kan wajahnya rentan gitu ya, berjerawat. Jadi di situ juga saya jaga pola makan, tidurnya pun diatur gitu, nggak boleh kurang atau lebih gitu aja sih kalau buat ngerawat wajah. Kalau misalnya rutinitas sih nggak ada, cuman kalau misalkan kayak untuk merawat muka itu dari kesehariannya kita, kayak misalkan jaga begadang, jangan makan kayak kacang-kacangan dan lain-lainnya. Kalau gaya hidup sih bahagia aja terus ya, sama senyum aja terus sih, biar nggak stres atau gimana gitu. Biasanya pakai ini sih, aku ngeblender ini bengkuang. Biasanya dari zaman dulu sama ini air cucian beras. Dari zaman dulu ibu aku selalu ngasih tahu kalau muka kamu pengen bersih, kamu lebih sering cuci muka pakai air beras. Jadi setelah berasnya airnya kan tuh warna-warna kayak keputihan gitu. Aku lebih sering kayak gitu. Itu turun temurun dari zaman dulu, orang tua sih pakai yang kayak gitu sama bengkuang lebih seringnya. Iya, dibikin masker. Terus kalau misalkan kayak timun gitu dipotong-potong kecil-kecil, aku tempelin kayak di kelopak mata, di pipi kayak gitu. Nggak ada sih, nggak diwajibin. Tapi ada nggak saran-saran gitu Kak dari orang tua? Ya kalau misalnya saran, kalau yang nggak cocok di wajah kita ya jangan. Oke, terima kasih Kakak. Ya, sama-sama. Informasinya. Krim ya, krim soalnya kan kalau misalkan jerawat kalau misalkan orang tua ngelihat pasti disaranin suruh pakai ini itu. Ya gitu aja. Paling dari orang tua yaitu pakai buah bengkuang. Udah buat muka aja, buat sebagai masker. Kalau turun temurun sih kayaknya nggak ada. Nggak ada. Oh, nggak ada. Kurang tahu sih, soalnya aku bukan penggemar krim-krim kayak orang-orang pakai. Aku biasanya lebih kayak buat ke tradisional sih sebenarnya. Paling aku cuman minum vitamin yang memang dari dulu orang tua aku minum. Kalau saya sih, kalau dari skincare sukanya bahan aktif itu niacinamide kalau saya. Iya, saya paling suka itu sih. Nggak tahu, soalnya nggak pernah perawatan. Kalau misalkan untuk mencegah penuaan dini sih, itu saya kurang tahu sih. Retinol, pernah denger sih tapi nggak booming banget kalau aku denger. Sedengar Kakak apa sih definisi retinol? Mungkin hampir sama buat kulit ya, kayak vitamin-vitamin lainnya kayak buat melembabkan kulit. Setahu aku sih seperti itu. Oh tahu, saya juga pakai retinol. Iya. Kalau retinol, kalau yang saya tahu mah cuman buat buat membantu mengurangi bekas jerawat sih. Kalau saya mah taunya itu retinol tuh. Nggak tahu juga. Nggak tahu. Saya tidak tahu retinol itu apa. Oke teman-teman, hari ini kita udah jalan-jalan di kota Bandung dan sekitarnya. Aku mau kasih sedikit ulasan nih kenapa sih Mojang Bandung itu cantik-cantik alaminya. Nah yang pertama itu, karena di Bandung ini dikelilingi oleh pegunungan, jadi cenderung iklimnya tuh dingin. Nah ini menyebabkan Mojang Bandung itu memiliki kulit yang lebih putih dan bersih. Terus yang kedua, mereka juga gemar banget nih mengonsumsi sayuran, apalagi bentuknya yang lalapan, yang masih fresh. Nah ini dia menunjang untuk kulit yang sehat dan lebih berseri nih secara alami. Nah yang ketiga, karena di sekitarnya pegunungan, kita tahu dong airnya berarti lebih bersih. Air ini sangat penting untuk menunjang kebersihan kulit. Nah air yang bersih inilah yang menyebabkan juga mojang-mojang gadis Bandung itu memiliki kulit yang bersih. Nah ini dia teman-teman, kenapa Mojang Bandung itu selalu identik dengan kecantikannya yang alami, karena memang iklim dan wilayahnya ini yang mendukung gitu. Dan juga zaman dahulu kala saat kerajaan Majapahit ada namanya Dyah Pitaloka itu juga menjadi rebutan sehingga menyebabkan perang bubat. Nah ini ada sejarah-sejarah yang menyebabkan juga Mojang-Mojang Bandung ini identik dengan kecantikannya. Karena cuaca yang dingin, sorry banget ya teman-teman, aku agak gemeter nih asli di Bandung itu. Karena di sekitarnya pegunungan,
Jadi memang cuacanya tuh asli dingin banget. Karena memang di sini tuh asli udaranya masih sejuk, alami, dikelilingi sama pegunungan. Nih aku lihat aja suhunya di bawah 20 derajat Celcius dong. Asli, kenapa aku percaya banget kenapa cewek-cewek Bandung itu cantik-cantik, karena memang aku tadi juga nyoba airnya, bersih banget. Cuacanya yang dingin, emang deh kualitasnya kota Bandung itu juara. Teman-teman, aku tadi juga nanya-nanya nih ke Mojang Bandung tentang tahu nggak sih retinol itu apa? Sebagian besar tahu, sebagian besar nggak tahu. Aku mau sedikit cerita tentang retinol itu apa. Jadi retinol itu turunan dari vitamin A yang efektif bekerja untuk merangsang pergantian sel-sel kulit. Nah, dia juga meningkatkan produksi kolagen. Jadi bisa mencegah anti jerawat dan mengatasi peradangan yang jerawatnya merah-merah itu juga dapat diatasi. Dan yang paling penting adalah dia itu membantu mengatasi penuaan dini. Jadi kalau pakai ini tuh sudah menjadi anti aging yang top banget. Nah, tak hanya itu, retinol juga dapat menjadi antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas. Makanya retinol ini kerap disebut sebagai perawatan yang terbaik untuk melawan penuaan. Retinol ini nggak hanya dari skincare aja nih. Kalian juga bisa menjaga dari pola makan, bisa makan yang mengandung dengan vitamin A yang tinggi. Oke teman-teman, itu sedikit manfaat yang aku bisa ceritakan tentang retinol itu apa. Semoga video kali ini bermanfaat. Untuk selanjutnya bisa komen di kolom komentar buat mau request nih, mau video apa sih. Oke, see you on the next video. Bye-bye.